Selamat malam, salam bagi kita semua. Suatu kebahagiaan bagi kita kalau kita boleh ada di dalam pelatarannya pada malam hari ini lewat ibadah PWGT, di mana yang terjadwal adalah Nyonya Martina Sambaa dan Nyonya Luciana Martinus. Kita percaya bahwa semua ini hanyalah kasih dan kemurahan Tuhan saja. Amin. Dan yang akan memimpin atau melayani kita pada malam hari ini adalah Saudari Oktavina Lumembang STH. Untuk memulai ibadah kita, mari jemaat Tuhan disilakan berdiri. Kita angkat pujian Allah hadir bagi kita. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Kiranya kasih dari Allah Bapa kita dan dari Yesus Kristus serta pertolongan Roh Kudus akan menyertai saudara sekalian. Dan menyertai saudari juga. Kita akan bermazmur secara berbalasan menurut Mazmur 85 ayat 1 sampai 14. Engkau telah berkenan kepada tanahmu, ya Tuhan. Telah memulihkan keadaan Yakub. Engkau telah mengampuni kesalahan umatmu. Telah menutupi segala dosa mereka. Engkau telah menyurutkan segala gemasmu. Telah meredakan murkamu yang menyala-nyala. Pulihkanlah kami, ya Allah penyelamat kami. Dan tiadakanlah sakit hatimu kepada kami. Untuk selamanyakah engkau murka atas kami? Dan melanjutkan murkamu turun-temurun? Apakah engkau tidak mau menghidupkan kami kembali? Sehingga umatmu bersuka cita karena engkau. Perlihatkanlah kepada kami kasih setiamu, ya Tuhan. Dan berikanlah kepada kami keselamatan daripadamu. Aku mau mendengar apa yang hendak difirmankan Allah, Tuhan. Bukankah ia hendak berbicara tentang damai? Kepada umatnya dan kepada orang-orang yang dikasihinya. Supaya jangan mereka kembali kepada kebodohan. Sesungguhnya keselamatan daripadanya dekat pada orang-orang yang takut akan Dia. Sehingga kemuliaan diam di negeri kita. Kasih dan kesetiaan akan bertemu. Keadilan dan damai sejahtera akan bercium-cium. Kesetiaan akan tumbuh dari bumi. Dan keadilan akan menjenguk dari langit. Bahkan Tuhan akan memberikan kebaikan. Dan negeri kita akan memberi hasilnya. Keadilan akan berjalan di hadapannya.
dan akan membuat jejak kakinya menjadi jalan. Sebelum kita masuk ke dalam pelayanan firman Tuhan, mari kita menyanyi dari pelengkap Kidung Jemaat 255, firman-Mu ku pegang selalu. Firman-Mu ku pegang selalu, saat duka, saat senang, jalan hidup yang akan datang, tangan Tuhan yang memegang. Pencobaan menghimpit aku dan menjadi keluhanku, firman-Mu ku pegang selalu, sayap-Mu tempat berteduh, firman-Mu Tuhan ku pegang selalu. Hilanglah keraguanku bila hatiku rasa susah, padamu aku berserah, firman-Mu ku pegang selalu, maka amanlah jiwaku. Ibu-ibu yang sama dikasih dalam Tuhan, kita akan membaca dan merenungkan firman Tuhan. Mari kita satu di dalam doa, kita berdoa. Allah yang baik, Allah yang setia, Allah yang tidak pernah meninggalkan kehidupan kami. Pada malam hari ini Tuhan, kami mengucap syukur kepadamu untuk setiap hal yang Tuhan boleh nyatakan dalam kehidupan kami. Secara khusus kami telah melalui satu hari ini Tuhan, dalam segala kesibukan dan aktivitas kami pribadi lepas pribadi, semua dapat kami lalui, itu karena topangan Tuhan, penyertaan Tuhan dalam kehidupan kami. Tuhan, pada malam hari ini, lewat ibadah PWGT Jemaat Masale, kami diperhimpunkan, walau hanya secara daring, tapi kami terus bersyukur kepadamu Tuhan, bahwa Tuhan selalu ada buat kami. Bersama dengan keluarga Nyonya Luciana Martinus dan keluarga Nyonya Martina SB Sambaa yang menjadi mimbar pelayanan pada malam hari ini Tuhan, kami semua siap membaca dan merenungkan akan firman-Mu. Mari Tuhan urapi kami semua dengan kuasa Roh Kudus-Mu, mampukan kami Tuhan di dalam membaca dan memahami akan firman-Mu. Hamba-Mu yang Engkau pakai dalam memperkatakan akan firman-Mu, mari Engkau urapi hamba-Mu Tuhan, biarlah hamba-Mu dapat memperkatakan sesuai dengan apa yang diinginkan Tuhan dalam kehidupan kami. Di dalam anak-Mu Yesus Kristus kami datang berdoa dan bermohon kepadamu. Amin. Pembacaan kita pada malam hari ini saya pilih dari Kitab Kisah Para Rasul pasal 27 ayatnya yang ke-21 hingga ayatnya yang ke-23. Firman Tuhan, dan karena mereka beberapa lamanya tidak makan, berdirilah Paulus di tengah-tengah mereka dan berkata, "Saudara-saudara, jika sekiranya nasihatku dituruti, supaya kita jangan berlayar dari Kreta, kita pasti terpelihara dari kesukaran dan kerugian ini. Tetapi sekarang, juga dalam kesukaran ini, aku menasihatkan kamu, supaya kamu tetap bertabah hati, sebab tidak seorang pun di antara kamu yang akan binasa, kecuali kapal ini. Karena tadi malam seorang malaikat dari Allah, yaitu dari Allah yang aku sembah sebagai miliknya, berdiri di sisiku dan ia berkata, 'Jangan takut Paulus,
engkau harus menghadap kaisar. Dan sesungguhnya oleh karunia Allah, maka semua orang yang ada bersama-sama dengan engkau di kapal ini akan selamat karena engkau. Sebab itu, tabahkanlah hatimu, saudara-saudara, karena aku percaya kepada Allah bahwa semuanya pasti terjadi seperti yang dinyatakan kepadaku. Namun kita harus mendamparkan kapal ini di salah satu pulau. Malam yang ke-14 sudah tiba dan kami masih tetap terombang-ambing di Laut Adria. Tapi kira-kira tengah malam, anak-anak kapal merasa bahwa mereka telah dekat daratan. Lalu mereka mengulurkan batu duga dan ternyata air di situ 20 depa dalamnya. Setelah maju sedikit mereka menduga lagi dan ternyata 15 depa. Dan karena takut bahwa kami akan terkandas di salah satu batu karang, mereka membuang 4 sao di buritan. Dan kami sangat berharap mudah-mudahan hari lekas siang. Akan tetapi anak-anak kapal berusaha untuk melarikan diri dari kapal. Mereka menurunkan sekoci dan berbuat seolah-olah mereka hendak melabuhkan beberapa sao di lahaluan. Karena itu Paulus berkata kepada perwira dan prajurit-prajuritnya, "Jika mereka tidak tinggal di kapal, kamu tidak mungkin selamat." Lalu prajurit-prajurit itu memotong tali sekoci dan membiarkannya hanyut. Ketika hari menjelang siang, Paulus mengajak semua orang untuk makan. Katanya, "Sudah 14 hari lamanya kamu menanti-nanti saja, menahan lapar dan tidak makan apa-apa. Karena itu aku menasihati kamu supaya kamu makan dahulu. Hal itu perlu untuk keselamatanmu. Tidak seorang pun di antara kamu akan kehilangan sehelai pun dari rambut kepalanya." Amin, firman Tuhan. Sedemikian jauh pembacaan kita pada malam hari ini dengan satu tema, kuat berdiri di atas badai hidup. Kuat berdiri di atas badai hidup. Shalom dan selamat malam buat Bapak Ibu Saudara-saudara yang mengikuti ibadah pada malam hari ini. Secara khusus buat kedua keluarga yang menjadi mimbar pelayanan pada malam hari ini. Ada sukacita yang kita rasakan dalam menjalani kehidupan ini karena Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Tuhan selalu ada bersama dengan kita. Ibu-ibu yang terkasih, di dalam bacaan kita pada malam hari ini, Alkitab memberitahu kita mengenai Paulus. Saat dia berada di tengah badai yang menerpa. Dikatakan tadi bahwa telah 14 hari lamanya ia terombang-ambing dihantam gelombang. Jelas ia lapar, jelas ia haus, jelas dia basah, jelas dia kedinginan dan kaku direndam air laut. Ya. Namun tampaknya semua belum berakhir. Bayangkan saja, satu hari saja kita berendam di air. Ya, bagaimana rasanya? Kedinginan, ya, lapar. Gelombang itu harus terus menghantam buritan kapal hingga hancur berantakan. Kegelisahan ada, ketakutan jelas pasti ada. Ya. Kita dapat melihat bahwa inilah situasi di mana segala sesuatu kacau dan berantakan. Pada saat Anda membuat sebuah keputusan, Anda berharap keputusan itu akan membawa Anda pada hal yang lebih baik. Tetapi sekarang Anda mendapati semuanya menjadi kacau dan berantakan. Ya. Sama tadi pas awal kita membaca bahwa cobanya kita tidak jalan di tempat ini, mungkin tidak terjadi seperti ini dalam kehidupan kita. Ya. Apa yang Anda lakukan saat segala sesuatu berantakan dan keadaan tampak lebih melawan Anda? Ya. Ketika keadaan yang kita hadapi sangat berantakan dan ketika kita berbicara bahwa mungkin persoalan dan penderitaan ini akan selesai pada saat ini, tetapi tetap saja ada.
tetap tidak selesai, malah muncul satu. Ya. Kita mau melihat bagaimana respon Paulus. Ya. Yang kita mau pelajari pada malam hari ini, apa respon Paulus ketika pencobaan atau penderitaan itu datang di dalam kehidupannya. Respon Paulus, ya, ia tenang dan percaya. Ya. Itu yang penting, Paulus tenang dan dia percaya kepada Tuhan. Hal paling aman untuk dilakukan saat kita berada dalam suatu badai kehidupan adalah dengan tetap tenang dan percaya. Sebab dengan tinggal tenang dan percaya terletak ada kekuatan. Iya. Istilahnya di sini jangan panik, ya. Ketika persoalan datang, ketika kita menghadapi suatu cobaan, lewat ini kita diajarkan dan diingatkan bahwa jangan panik, tetapi baiklah kita tenang dan kita percaya, ya, bahwa Yesus yang kita sembah pasti dan akan selalu bersama dengan kita. Kita kembali kepada bacaan kita. Para pelaut memilih untuk membuang segala sesuatu ke laut, dan ini merupakan respon umum kita sebagai manusia. Tak kala kita berada dalam suatu tekanan, kita akan memilih untuk mengurangi beberapa hal. Dan mungkin banyak hal yang kita akan kurangi. Beberapa orang akan berkata, sebaiknya aku mengundurkan diri dari ini. Aku akan memutuskan hubungan dengan ini. Aku akan membiarkan ini. Aku akan melepaskan itu. Seakan-akan dengan itu kita akan menghasilkan lebih banyak perubahan dalam waktu yang sama. Tetapi kenyataannya tidak seperti demikian. Ya. Seperti para pelaut tadi. Para pelaut mencobanya dan mereka tetap dihantam gelombang hingga kapal itu menjadi pecah. Anda tidak membutuhkan pengurangan. Kecuali mengurangi perbuatan dosa. Tetapi sesungguhnya yang Anda butuhkan ketika menghadapi hal yang seperti itu adalah ketenangan. Iya. Ketenangan yang pertama. Mengapa Paulus begitu tenang dan tetap percaya ketika dia menghadapi situasi seperti itu? Bayangkan Bapak Ibu Saudara-saudara, 14 hari, sudah 14 hari. Dia terendam di air. Ya. 2 minggu dia seperti itu. Ia dibekali oleh 3 kebenaran. Ketiga kebenaran ini bagaikan sawi yang dapat melabuhkan Anda pada batu stabilitas. Sehingga walau badai hidup bergelora, Anda tinggal tenang dan terus percaya, tetap berpengharapan kepada Tuhan. Ya. Pertama, mari kita lihat ayat yang ke-23. Karena tadi malam seorang malaikat dari Allah, yaitu Allah yang aku sembah sebagai miliknya, berdiri di sisiku. Allah selalu menyertai kita. Kebenaran yang pertama bahwa Allah selalu menyertai kita. Allah menyuruh utusan pribadi untuk memberitahu kepada Paulus. Paulus, tetap tenang. Aku menyertaimu. Aku melihatmu dalam badai di laut Mediterania, tetapi aku bersamamu di kapal sekecil ini. Ya. Di kapal sekecil itu aku selalu bersamamu. Kita belajar dari hal ini, ibu-ibu yang terkasih. Badai bisa merintangi jalan yang hendak kita lalui, namun tidak akan pernah dapat menyembunyikan wajah kita dari Tuhan. Ya. Pencobaan bisa datang, tetapi hal itu tidak bisa menyembunyikan kita dari wajah Tuhan. Ya. Badai itu tidak kuat. Yang lebih kuat itu adalah kuasa Tuhan yang akan melindungi kita, menopang kita, menjaga kita. Makanya Paulus katakan di sini, jangan takut. Ya. Karena Tuhan sudah katakan pada Paulus lewat malaikatnya bahwa jangan takut. Aku melihatmu dalam badai ini, aku bersama dengan engkau. Kita melihat Alkitab, di dalam Alkitab 365 kali dikatakan Allah berkata bahwa jangan takut. Dengan kata lain, tetap tenang.
Dan ia berjanji bahwa aku sekali-kali tidak membiarkan engkau dan aku sekali-kali tidak meninggalkan engkau. Ibrani 13 ayat 5. Aku menyertaimu senantiasa. Senantiasa berarti setiap waktu. Matius 28 ayat 20. Kita mungkin gagal untuk bersama-sama dengan Allah, namun Allah tidak pernah gagal untuk menyertai kita. Untuk melindungi kita sampai selama-lamanya. Tidak pernah gagal. Yang kedua, ayat yang ke-24. Jangan takut Paulus, engkau harus menghadap kaisar. Dan sesungguhnya oleh karunia Allah, maka semua orang yang ada bersama-sama dengan engkau dalam kapal ini akan selamat karena engkau. Kebenaran yang kedua, ialah bahwa Allah membela tujuannya dalam hidup kita. Paulus, engkau harus menghadap kaisar. Ini adalah tujuan Allah bagi Paulus. Allah menempatkan Paulus dalam kapal itu karena dia ingin Paulus ini menghadap kaisar. Dan ketika kapal itu diterpa badai, dia mengutus utusan pribadi untuk mengingatkan Paulus bahwa aku punya rencana untuk hidupmu. Rencanaku ialah engkau akan menghadap kepada kaisar. Engkau akan mengerjakan ini. Ya. Aku memberitahukan kepada engkau bahwa janganlah takut. Ya. Dan semua orang yang bersama-sama dengan engkau dalam kapal ini akan selamat karena engkau. Paulus akan memberitakan Injil di istana kaisar. Jangan takut. Karena aku membela rencana itu. Karena engkau, semua orang dalam kapal ini juga ikut selamat. Allah membela tujuannya dalam hidup kita. Dia tidak akan membiarkan kekuatan apapun untuk menghancurkan rencana Tuhan di dalam kehidupan kita. Kita ingat kata Rick Warren, dia mengatakan bahwa Anda ada bukan karena kebetulan. Kita ada bukan karena kebetulan. Sebelum Allah menempatkan Anda di suatu tempat di mana kita berada pada saat ini, kita ada dalam tangan Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudara ada dalam tangan Tuhan. Dan Tuhan memilih untuk menaruh Bapak, Ibu, saudara-saudara di sana karena Dia punya tujuan. Ya. Tetapi tidak ada kekuatan eksternal apapun yang dapat mengubahkan tujuan utama Tuhan di dalam kehidupan kita. Ya. Vina ada dalam dunia ini, itu karena ada suatu tujuan Tuhan yang Tuhan taruh di dalam hidup Vina. Ya. Bapak, Ibu, saudara-saudara ada pada saat ini ya, berada di kota Makassar ini atau dimanapun Bapak Ibu berada, itu karena ada tujuan Tuhan. Ya. Dan tidak ada kekuatan apapun yang dapat menghalau atau memberhentikan akan tujuan Tuhan dalam kehidupan Bapak, Ibu, saudara-saudara. Kita ingat kisah Musa juga. Ya, ketika dia lahir kan, semua anak laki-laki yang akan lahir akan dimusnahkan. Tetapi ada saja cara yang Tuhan pakai untuk menyelamatkan umatnya. Ya, bayangkan saja. Musa ditaruh di pinggir sungai, tetapi bisa selamat. Itu karena penyertaan Tuhan buat dia. Ya. Kita ingat juga firman Tuhan yang mengatakan bahwa aku tahu rancangan-rancangan yang ada padamu. Ya. Rancangan yang Tuhan nyatakan dalam kehidupan kita ialah rancangan damai sejahtera dan bukan kecelakaan. Jadi Bapak, Ibu, saudara-saudara, mari kita mengatakan bahwa saya ada pada saat ini bukan karena suatu kebetulan. Ya. Tetapi karena ada maksud dan tujuan Tuhan dalam kehidupan saya. Ya. Saya ini berharga di mata Tuhan. Tidak dipilih bahwa cuman ini yang saya mempunyai tujuan di dalam hidupnya, cuman keluarga ini, tidak. Tapi semua orang. Ya.
ada tujuan Tuhan di dalam kehidupan kita. Yang ketiga, ayatnya yang ke-25. Sebab itu tabahkanlah hatimu saudara-saudara, karena aku percaya kepada Allah bahwa semuanya pasti terjadi sama seperti yang dinyatakannya kepada aku. Kebenaran yang ketiga, bahwa Allah akan melakukan seperti yang Ia janjikan. Allah akan melakukan seperti yang Ia janjikan. Ketika gelombang itu semakin dahsyat, kapal itu terombang-ambing, Allah menyuruh utusannya memberitahu kepada Paulus, jangan takut. Semua orang dalam kapal ini akan selamat. Inilah janji Allah kepada Paulus. Dan Allah melakukan seperti itu yang telah dijanjikannya. Semua orang dalam kapal itu akhirnya selamat. Kalau kita membaca ayat selanjutnya, semua orang dalam kapal itu selamat. Janji Tuhan adalah janji yang murni, bagaikan perak yang teruji 7 kali dimurnikan dalam peleburan di tanah. Tuhan tidak pernah berdusta. Tuhan tidak pernah berbohong. Tuhan tidak pernah mengingkari janjinya. Apa janji Tuhan? Apa kata Tuhan dalam kehidupan kita? 365 kali Tuhan mengatakan jangan takut. Jangan khawatir. Tuhan selalu bersama dengan kita. Tuhan juga katakan dimanapun kamu berada, di situ saya ada memberkati kamu, melindungi kamu dalam menjalani kehidupan ini. Dan Tuhan katakan bahwa tangan Tuhan akan senantiasa memegang kita dalam menjalani kehidupan ini dan Dia akan memberikan kemenangan kepada kita. Yesaya 40 ayatnya yang ke-10. Dari firman Tuhan di dalam Alkitab ini dapat kita pegang bahwa betapa baiknya Tuhan yang kita sembah. Tuhan yang tidak pernah ingkar janji. Ketika Tuhan mengatakan saya akan memberkati kehidupanmu bersama dengan anak cucumu, Tuhan pasti akan nyatakan dalam kehidupan kita. Yang menjadi persoalan ialah apakah kita tidak meragukan kuasa Tuhan? Apakah kita tidak melupakan Tuhan? Apakah kita sudah sungguh-sungguh menaruh harapan kita hanya kepada Tuhan? Tidak mengandalkan kekuatan yang ada pada diri kita? Atau apapun yang sedang kita hadapi dalam kehidupan kita, kita senantiasa ingat Tuhan. Baik suka maupun duka, baik di saat kita berkelimpahan atau kekurangan, kita senantiasa ingat kepada Tuhan. Bapak Ibu Saudara-saudara, tema kita pada malam hari ini kuat berdiri di atas badai hidup. Kuat berdiri di atas badai hidup. Mengapa kita harus kuat di atas badai kehidupan ini? Dari firman Tuhan ini kita mau diajarkan dan diingatkan bahwa apa yang perlu kau khawatirkan, apa yang perlu kau takutkan. Ketika engkau menghadapi badai seperti ini, ada saya bersama dengan engkau. Paulus saja 14 hari lamanya dia di air. Dia diterpa oleh badai, tetapi dia selamat itu karena Tuhan. Dan bukan cuma untuk Paulus ini. Untuk semua kita yang percaya kepada Tuhan. Diingatkan bahwa apapun yang engkau hadapi dalam kehidupanmu, saya ada bersama dengan engkau. Jangan takut dalam menjalani kehidupan ini. Dan saya tahu setiap kita pribadi lepas pribadi punya setiap persoalan. Ada saja persoalan yang kita hadapi. Masalah ekonomi, masalah anak-anak, masalah keluarga, masalah kesehatan. Setiap hari mungkin ada saja persoalan dalam kehidupan kita. Selagi kita masih ada dalam dunia ini, persoalan akan terus ada. Makanya firman Tuhan mengingatkan kita jangan takut. Tapi baiklah kita tenang dalam menjalani kehidupan ini. Apapun yang kita hadapi, yang kita pegang bahwa
Seperti firman Tuhan untuk Paulus, dia katakan bahwa jangan takut, saya ada bersama dengan engkau. Ini yang saya pegang. Begitupun juga dengan firman Tuhan yang diingatkan kepada bangsa Israel. Bayangkan dari Keluaran 14, ketika bangsa Israel keluar dari tanah Mesir, mereka menyeberang laut Teberau. Pernah terpikir di pikirannya Musa atau bangsa Israel? Pasti tidak pernah Bapak Ibu Saudara-saudara bahwa mereka akan menyeberang laut, terbelah dua laut yang menjadi tembok bagi mereka itu adalah air. Ya, kalau kita pikir secara manusia, mana bisa. Tetapi ketika Tuhan bertindak, tidak ada yang tidak mungkin bagi Tuhan. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan, semua bisa dikerjakan. Ya. Mari Bapak Ibu Saudara-saudara, kita pegang firman Tuhan ini dalam menjalani kehidupan. Ya. Bahwa Tuhan selalu ada bersama dengan saya. Ya. Buat keluarga Ibu Luciana Martinus dalam mengangkat tugas pelayanannya sebagai ayah dan ibu. Buat anak-anak terus berpengharapan kepada Tuhan. Tuhan ada bersama dengan Ibu Luciana Martinus, begitupun juga dengan Ibu Martina Sambaa. Tuhan senantiasa melindungi, memberi kuat dan sehat dalam mengangkat tugas pelayanan bersama dengan suami, bahkan anak-anak. Demikianlah firman Tuhan, haleluya, amin. Mensyukuri segala kebaikan Tuhan yang kita boleh alami bersama Nyonya Martina Sambaa dan keluarga, Nyonya Luciana Martinus dan keluarga. Kita akan menyerahkan persembahan yang sudah kita siapkan dan firman Tuhan yang akan menuntun kita untuk memberi dari Roma 12 ayat 1. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Sambil menyerahkan persembahan, kita menyanyi dari Kidung Jemaat 363 ayat 1 dan 2. Bagi Yesus ku serahkan. Kita satu di dalam doa syafaat, kita berdoa. Ya Tuhan, ya Allah Bapa kami, Tuhan yang kami sembah melalui anak-Mu Yesus Kristus. Segala puji dan syukur kami haturkan kepadamu, menandai segala kasih dan penyertaan-Mu Tuhan di dalam kehidupan kami. Terlebih khusus
lewat ibadah PWGT pada malam hari ini bersama dengan keluarga Nyonya Luciana Martinus dan keluarga Nyonya Martinus Sambaa yang menjadi mimbar pelayanan pada malam hari ini Tuhan. Kami telah mendengarkan firman-Mu yang datang mengingatkan dan menguatkan kami bahwa baiklah kami tetap teguh, tetap kuat di dalam menghadapi badai dalam kehidupan kami pribadi lepas pribadi. Karena ada Tuhan yang senantiasa bersama dengan kami. Seperti kata Tuhan untuk Paulus, mengingatkan Paulus untuk tidak takut, tetapi tetap tenang walau ada badai yang sedang dia hadapi. Itu karena ada Tuhan bersama dengan dia. Itu juga yang akan kami pegang dalam menjalani kehidupan ini. Bahwa apapun yang sedang kami alami dalam kehidupan kami, dimanapun kami berada, ada Tuhan selalu bersama dengan kami, menjaga kami. Dan Tuhan tidak pernah ingkar janji atas apa yang Tuhan telah nyatakan di dalam kehidupan kami. Teguhkan firman-Mu Tuhan di dalam kehidupan kami. Biarlah kami menjadi pelaku firman-Mu Tuhan. Dan firman-Mu terus kami pegang. Dan terus kami jadikan suluh di dalam menjalani kehidupan ini Tuhan. Tuhan, pada malam hari ini kami datang kepadamu berdoa untuk keluarga Nyonya Luciana Martinus. Keluarga mensyukuri Tuhan untuk setiap berkat-Mu yang Engkau nyatakan dalam kehidupannya. Setiap kesehatan, kekuatan yang Tuhan selalu nyatakan dalam hidupnya. Terima kasih ya Tuhan. Kami berdoa Tuhan buat Mama Andre yang di dalam menjalani kehidupan ini mengangkat tugas dan pelayanannya sebagai orang tua rangkap, sebagai ayah dan ibu buat anak-anak. Tuhan, Engkau tahu isi hatinya. Engkau tahu setiap harapannya, setiap kerinduannya. Mari Engkau Tuhan melapangkan jalan buat dia. Di dalam menjalani kehidupan ini menjalankan tugas dan tanggung jawabnya. Biarlah dia senantiasa merasakan kemurahan dan kebaikan Tuhan. Engkau beri kekuatan kepadanya, beri kesehatan kepadanya Tuhan. Dalam mengangkat tugas dan pelayanannya sebagai salah satu pekerja di jemaat Masale. Bahkan dia juga ya Tuhan selaku diaken. Tuhan beri kemampuan kepadanya dalam mengangkat tugas dan pelayanannya ya Tuhan. Biarlah hari-hari yang dilewati Mama Andre senantiasa merasakan kemurahan Tuhan. Tuhan kami mau berdoa buat Andre bersama dengan Linda di dalam menjalani kehidupan mereka dalam pekerjaan mereka. Kiranya kasih setiamu Tuhan senantiasa bersama dengan mereka, melindungi mereka, memberi kekuatan dan kesehatan kepada mereka. Biarlah mereka terus bersemangat di dalam menjalani kehidupan ini, dalam menjalankan pekerjaan mereka ya Tuhan. Dan lewat pekerjaan mereka Tuhan, berkat-Mu senantiasa dialami dan dirasakan oleh mereka ya Tuhan. Berkati Amanda dan Nando Tuhan dalam pendidikan mereka. Biarlah mereka ini Tuhan terus bersemangat di dalam belajar. Dan apa yang mereka cita-citakan Tuhan, suatu hari kelak nanti mereka boleh meraih masa depan mereka dengan penuh impian, dengan penuh sukacita. Tuhan, kami mau berdoa buat nenek terkasih, Nenek Andre dalam menjalani kehidupan ini dalam masa tua. Mari Engkau Tuhan tutup bungkus Nenek Andre dengan penuh kasih, dengan penuh kasih sayang. Biarlah nenek dalam menjalani kehidupan ini khususnya dalam masa tua senantiasa aman dalam lindungan tangan Tuhan. Selalu merasakan sukacita bersama dengan anak-anak dan cucu. Selalu merasakan kemurahan Tuhan, kebaikan Tuhan, bahkan berkat Tuhan. Peliharakan kehidupan nenek terkasih ya Tuhan. Biarlah nenek terkasih ini diberikan umur panjang melihat kesuksesan dari anak-anak bahkan cucu ya Tuhan. Ya Tuhan, Engkau berkati segenap keluarga dimanapun mereka berada. Engkau tilik mereka satu persatu Tuhan. Engkau berikan apa yang mereka butuhkan dalam kehidupan mereka ya Tuhan.
Mari Tuhan Engkau memberikan yang terbaik buat keluarga Ibu Luciana Martinus. Kami tahu Tuhan bahwa rancangan-rancangan yang ada pada kami, yang ada pada setiap keluarga dari Ibu Martinus adalah rancangan damai sejahtera yang Tuhan senantiasa siapkan dalam kehidupan kami. Tuhan, pada malam hari ini juga kami mau berdoa buat keluarga Ibu Martina Sambaa. Keluarga mensyukuri Tuhan untuk setiap kebaikan dan kemurahan Tuhan. Secara khusus kesehatan yang terus mereka alami dan rasakan dalam kehidupan mereka sampai pada saat ini Tuhan. Tuhan, kami berdoa buat Bapak Martinus Sambaa. Di dalam menjalani kehidupan ini, dalam masa pensiunan, dalam masa lanjut usia, mari Engkau Tuhan tutup bungkus dia dengan kuasa dan kasih-Mu. Biarlah Bapak Markus Sambaa selalu dilindungi oleh Tuhan. Senantiasa sukacita dalam mengangkat tugas dan pelayanannya. Selaku penatua di jemaat-Mu, jemaat Masaleh. Bahkan selaku imam di tengah-tengah keluarga ya Tuhan. Biarlah dalam memimpin keluarga senantiasa diberi kebijaksanaan dan hikmat dari Tuhan. Tuhan memberkati Ibu Martina Sambaa di dalam mendampingi suami, di dalam pekerjaannya hari lepas hari. Beri kuat dan sehat kepadanya Tuhan. Lindungi dia Tuhan. Berikan hikmat kepadanya Tuhan. Biarlah ibu terkasih senantiasa dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya senantiasa dikerjakan dengan takut akan Tuhan. Senantiasa dipeliharakan oleh Tuhan. Tuhan juga memberkati dalam pelayanannya selaku diaken di tengah jemaat-Mu ya Tuhan, jemaat Masaleh. Tuhan, kami mau berdoa buat Orin bersama dengan Mir dalam pekerjaannya. Kiranya Tuhan terus memberkati mereka, melindungi mereka. Biarlah mereka dalam pekerjaannya senantiasa dikerjakan, dilakukan dengan penuh sukacita. Ada Tuhan senantiasa bersama dengan mereka, melindungi mereka, menjaga mereka. Apapun yang mereka kerjakan, mari Engkau Tuhan memberkati pekerjaan mereka. Tuhan, kami mau berdoa buat saudara terkasih Arnes yang pada saat ini sedang mencari pekerjaan. Kiranya Tuhan membukakan jalan buat saudara kami terkasih Arnes. Biarlah saudara Arnes mendapatkan pekerjaan sesuai dengan kemampuan yang dia miliki ya Tuhan, talenta yang dia miliki. Kami percaya Engkau Tuhan bahwa setiap hal yang Tuhan nyatakan dalam kehidupan kami, Tuhan pasti nyatakan dengan waktu yang tepat. Ya Tuhan, Engkau memberkati saudara kami terkasih Iin di dalam pendidikannya yang pada saat ini Tuhan telah mengikuti ujian meja. Kiranya saudara kami terkasih Iin di dalam menjalani kehidupan, dalam pendidikan, di dalam masa muda, bahkan dalam pelayanan, senantiasa dilindungi oleh Tuhan. Dan senantiasa bersukacita di dalam menjalani kehidupan ini Tuhan. Tuhan, mari Engkau senantiasa menyatakan yang terbaik buat kehidupan keluarga Bapak Markus Sambaa bersama dengan istri dan anak-anak. Buat segenap keluarga dimanapun mereka berada, mari Engkau peliharakan keluarga mereka Tuhan. Engkau lindungi mereka Tuhan, Engkau jauhkan mereka Tuhan dari hal-hal yang tidak kami inginkan terjadi dalam kehidupan kami. Tapi baiklah damai sejahtera-Mu Tuhan senantiasa Engkau nyatakan dalam kehidupan keluarga Bapak Markus Sambaa. Ya Tuhan, ya Allah Bapa kami berdoa buat persembahan yang telah kami berikan kepadamu. Mari Tuhan memberkati.
persembahan ini yang akan dipakai dalam pelayananmu di PWGT Jemaat Masaleh. Engkau memberkati tangan-tangan yang akan mengelola persembahan ini. Biarlah dikelola dengan baik. Engkau memberkati semua pengurus PWGT Jemaat Masaleh. Biarlah senantiasa takut akan Tuhan, senantiasa mengerjakan dan menjalankan tugas mereka dengan penuh sukacita, dengan penuh tanggung jawab. Dan mereka senantiasa seia sekata dalam menjalankan tugas dan pelayanan mereka ya Tuhan. Tuhan memberkati segenap hamba Tuhan yang telah mengangkat pelayanan pada malam hari ini. Ada Ibu terkasih, Ibu Daisy Mantiri selaku liturgis. Ada Ibu Adani Salamba sebagai operator musik. Saudara Charles sebagai operator tim multimedia. Mari Tuhan senantiasa memeliharakan kehidupan mereka. Biar lewat pelayanan kami pada malam hari ini Tuhan dipermuliakan. Tuhan, Engkau memberkati segenap umat-Mu yang pada saat ini dalam kelemahan tubuh. Engkau lindungi mereka Tuhan, Engkau sembuhkan mereka Tuhan. Engkau angkat penyakit mereka ya Tuhan. Buat Bapak Ibu Saudara-saudara yang pada saat ini Tuhan sedang menghadapi duka cita mereka, mari Engkau Tuhan hiburkan mereka, beri kekuatan kepada mereka Tuhan. Tuhan, Engkau berkati kota Makassar ini. Biarlah kami dalam mendiami kota ini senantiasa aman dalam lindungan tangan Tuhan. Tuhan, ini doa kami, ini seru sembahyang kami yang kami datang bawa kepada melalui anak-Mu Yesus Kristus, itulah Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, yang telah mengajar kami berdoa bersama-sama demikian. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau-lah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Mari kita mengangkat pujian dari Kidung Jemaat 410, Tenanglah Kini Hatiku. Tenanglah kini hatiku, Tuhan memimpin langkahku di tiap saat dan kerja, tetap ku rasa tangannya. Tuhan yang membimbingku, tanganku dipegang teguh, hatiku berserah padu, tanganku dipegang teguh. Kiranya Allah mengasihani kita dan memberkati kita, kiranya Ia menyinari kita dengan wajah-Nya. Amin. Diucapkan terima kasih kepada Saudari Oktavina Lumembang STH yang sudah melayani kita dalam ibadah PWGT pada malam hari ini. Tuhan Yesus memberkati setiap pelayanan saudara kekasih, tetap diberi kuat dan sehat. Amin. Diucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah berpartisipasi dalam ibadah ini. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Selamat malam.